Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, langit kelam seolah ikut menangis, angin liar berdesir menusuk tulang, membawa aroma kesedihan yang tak terucap. Seorang wanita muda berjalan tergesa di jalan setapak hutan, langkahnya gemetar, napasnya terengah, di pelukannya, seorang pemuda buta yang sejak lahir tak pernah melihat cahaya. Namun malam itu, ia tidak menuju tempat aman, melainkan ke tebing sunyi, tempat di mana takdir akan berubah selamanya. Dan di sanalah, sebuah keajaiban tak masuk akal menunggu, sesuatu yang akan mengubah nasibnya dan seluruh dunia yang mengenalnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pembuangan itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, langit seperti kain hitam yang direntangkan di atas bumi. Tak ada bintang, hanya awan pekat yang menggantung rendah, seakan hendak menelan seluruh cahaya. Angin berdesir pelan, namun membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dari kejauhan terdengar suara ranting patah, langkah tergesa seorang wanita muda menyibah semak dan ilalang yang basah oleh embun malam. Wanita itu bernama Sukesi, berusia 20 tahun. Tubuhnya kecil, tapi malam itu bahunya tampak terbebani beban yang jauh lebih berat dari sekadar yang terlihat. Dalam pelukannya, ia menggendong seorang pemuda berusia 18 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya tertutup rapat. Sejak lahir ia tak pernah melihat dunia. Buta. Di belakang Sukesi, langkah berat seorang pria tua menyusul. Wajahnya keras, sorot matanya dingin. Dialah Wirya, ayah Sukesi. Orang yang malam ini memaksa darah dagingnya sendiri untuk meninggalkan pemuda itu di tempat yang tak mungkin dijangkau manusia biasa. Ayo cepat sebelum fajar, desak Wirya dengan suara rendah tapi tajam. Jika terus kau pelihara, dia hanya akan jadi beban. Dunia ini tak butuh orang seperti dia. Sukesi menunduk, menahan air mata yang sejak tadi menggenang. Ia tahu ayahnya tidak akan mengubah keputusannya. Baginya, memiliki anak buta adalah tanda kutukan, aib yang akan terus membayangi nama keluarga. Meski hatinya memberontak, ketakutan dan kepatuhan telah mengikat langkahnya. Perjalanan mereka berakhir di sebuah tebing batu. Dari tempat itu, hutan gelap terhampar sejauh mata memandang. Angin bertiup kencang, membawa aroma lembab dari tanah dan lumut. Sukesi berlutut, menatap wajah pemuda itu untuk terakhir kalinya. Maafkan ibu, nak. Suaranya bergetar, bibirnya gemetar di antara isak yang tertahan. Bukan karena ibu tak sayang, tapi dunia ini terlalu kejam padamu. Ia menyelimuti tubuh pemuda itu dengan kain terbaik yang dimilikinya. Tangannya gemetar ketika meletakkannya di atas tanah berlumut yang dingin. Pemuda itu merintih pelan, suara lirih yang menusuk jantung, seperti memanggil seseorang yang tak akan pernah datang. Sukesi mengecup keningnya, lalu berdiri dan berlari meninggalkan tebing itu. Langkahnya terburu-buru, seolah setiap detik yang ia habiskan di sana adalah siksaan. Di belakang, pemuda itu sendirian, ditelan kabut malam yang semakin tebal. Namun malam itu, hutan tidak sepenuhnya sunyi. Dari kejauhan, suara kepakan sayap besar terdengar, mendekat. Bulunya berwarna emas, matanya tajam seperti cahaya dalam kegelapan. Seekor elang raksasa mendarat di dekat tubuh pemuda itu. Paruhnya mendekat, mengendus perlahan, seakan menguji siapa yang ada di hadapannya. Elang itu bukan burung biasa. Ia adalah Garudayana,
penjaga langit hutan yang hidup selama ratusan tahun. Matanya menatap pemuda itu dengan tatapan yang tak dimiliki hewan biasa, seakan ia bisa melihat jauh ke dalam jiwa manusia. Tanpa ragu, Garudayana membentangkan kedua sayapnya, membungkus tubuh pemuda itu dari dinginnya malam. Lalu dengan kekuatan yang anggun namun kokoh, ia mengangkatnya dan terbang menembus kabut, meninggalkan tebing sunyi itu. Dari kejauhan, bayangan sayap emas itu hilang di balik awan pekat, membawa pergi sosok yang baru saja ditolak dunia, menuju takdir yang belum pernah dibayangkan siapapun. Fajar merambat pelan di balik dinding kabut. Cahaya pertama belum berani menyentuh hutan, tetapi di punggung tebing yang tak terjangkau, Garudayana sudah mendarat di sarang megah yang ia anyam dari cabang kuat dan akar tua. Ranting-rantingnya saling mengunci, melengkung seperti mangkuk raksasa, dilapisi daun kering yang hangat. Di tengahnya, elang tua itu membaringkan pemuda 18 tahun yang semalam ia selamatkan dari tebing sunyi. Pemuda itu diam, napasnya pendek-pendek. Matanya tertutup rapat seolah segel sejak lahir, kulitnya pucat, bibirnya kering. Garudayana memiringkan kepala, menatapnya dalam-dalam. Di balik tatapan binatang itu ada semacam kebijaksanaan yang tua dan jernih, seperti danau yang lama menyimpan rahasia langit. Elang menunduk, menyentuh dahi pemuda dengan ujung paruhnya, lalu menyelimuti tubuhnya menggunakan sayap hingga suara angin menjadi lirih. Hari-hari pertama berjalan seperti doa yang diulang diam-diam. Garudayana turun ke lembah saat cahaya menipis, melesat di atas sungai yang meliuk bening, lalu menyambar ikan yang mengilap. Ikan itu tidak ditelannya. Di sarang, ia mengunyahnya pelan dengan paruh, melumatnya hingga lembut. Dengan kesabaran yang tak lazim, ia menyuapkan potongan kecil ke bibir pemuda itu. Kadang pemuda itu menolak karena takut, kadang ia hanya mengerang pelan, tetapi elang tua tidak menyerah. Suaranya yang serak membentuk gumam menenangkan yang tak dikenal manusia, gumam yang membuat pemuda itu akhirnya membuka mulut dan menelan. Siang hari, bila angin kencang, Garudayana memayungi pemuda itu dengan sayapnya. Bila hujan deras, ia membentangkan tubuh, menjadi atap hidup yang menahan dingin. Malam, saat petir merambat di antara awan, ia mengeluarkan dengung dalam dari rongga dadanya. Dengung yang anehnya terdengar seperti tembang kuno. Pelan-pelan, tubuh pemuda itu tidak lagi menggigil. Nafasnya panjang, hangat, teratur. Di malam ketujuh, ketika kabut bergeser dan langit menampakkan satu bintang di balik awan, pemuda itu menggerakkan bibirnya. Bukan kata-kata yang keluar, hanya gumam yang memecah kesunyian. Garudayana mendekat, menundukkan kepala, seolah takut kehilangan bunyi yang rapuh itu. Gumam itu terdengar seperti helaan angin menelusuri daun jati muda. Elang tua memalingkan pandangannya ke arah sisi timur tebing, di mana sebatang pohon jati tumbuh kokoh, akarnya menembus batu, daunnya memantulkan cahaya pagi yang samar. Sejak saat itu, setiap kali elang memanggilnya, suara yang keluar selalu sama. Jati. Seperti itulah nama itu lahir, bukan dari buku, bukan dari kelahiran di pendopo, melainkan dari sapa angin yang menabrak daun. Nama yang sederhana, tetapi berakar, tahan lama, dan menyimpan masa depan yang belum dipahami. Jati mulai belajar hidup tanpa melihat. Ia meraba sisi sarang, merasakan anyaman ranting yang kasar, menghafal bentuknya seperti membaca huruf yang tak pernah ada di kertas. Ia mendengar suara embun jatuh dari ujung daun, gemeratah serangga, dan jarum-jarum hujan yang menusuk daun pakis. Suara menjadi peta yang terbentang di kepalanya. Aroma tanah basah menjadi penunjuk arah. Sentuhan angin menjadi jam yang mengabarkan pagi, siang, dan malam. Saat Garudayana terbang untuk mencari makanan, Jati duduk bersila. Ia mengelus lantai sarang,
merasakan bekas cakar yang ringan. Di sela jari, ada bulu halus yang sering ia simpan, bukan untuk apa-apa, tetapi karena hangatnya membuat ia percaya bahwa ia tidak sendirian. Ketika elang kembali, suara kepakan sayap itu terdengar dari jauh, memecah udara seperti kipas raksasa. Jati tersenyum tanpa suara. Musim berganti tanpa penanggalan. Jati menguat dalam diam. Tangannya tidak lagi bergetar ketika meraih air dari tempias hujan. Kakinya tidak terpeleset saat menapak batu yang licin. Ia tahu di mana tepi sarang tanpa perlu meraba, cukup dengan merasakan perubahan suhu yang tiba-tiba dan getar angin yang menanjak. Garudayana memperhatikan semua itu, dan pada suatu pagi saat kabut tipis memeluk pucuk pinus, elang tua mendekat dan menyentuhkan sayapnya ke punggung Jati. Sentuhan itu bukan sekadar belayan, melainkan penanda babak baru. Hari itu, Jati dipanggul di punggung elang. Cakar Garudayana mencengkram kain yang menyilang di dada Jati, sekuat ikatan yang tak terlihat. Elang melompat dari bibir tebing. Angin menubruk. Perut Jati seperti ditinggal jauh di atas sarang, napasnya tersentak. Tetapi sebelum takut tumbuh, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia kenal. Ruang yang luas, udara yang deras, kecepatan yang teratur. Garudayana menukik, lalu mendatar. Di punggung sayap itu, Jati belajar percakapan baru. Angin menjadi kalimat. Awan menjadi jeda. Guncang halus menjadi tanda bahwa mereka melewati tepi hutan, sedangkan dingin yang tiba-tiba berarti jurang terbuka di bawah. Elang menurunkan ketinggian, melintasi sungai. Jati mendengar air menabrak batu, memercik, dan berkelahi dengan akar yang mencuat. Hidungnya menangkap aroma lumpur yang tidak jahat, hanya jujur. Di seberang sana, suara kijang memantul seperti tembaga tipis, lalu lenyap. Garudayana berputar satu lingkaran, lalu terbang kembali ke tebing. Mereka mendarat mulus. Jati berdiri dengan lutut masih lemas, namun ia tertawa kecil. Tawa lirih yang membuat elang tua menggetarkan sayap seperti senyum. Sesudah hari itu, pelajaran menjadi kebiasaan. Garudayana tidak pernah mengucapkan kata, tetapi ia mengajarkan dengan cara yang lebih kuno dari bahasa. Ia menaruh Jati di dahan yang bergoyang, membiarkannya belajar menjaga keseimbangan dengan menurunkan beban di tumit dan mengangkatnya di ujung jari. Ia membawa Jati meraba kulit pohon yang retak untuk mengenal umur dari teksturnya. Ia mengantar Jati ke mulut gua, lalu berdengung rendah agar pemuda itu mengenali panjang dan lebar ruang dari gema yang kembali ke telinga. Pada malam-malam tertentu, ketika langit cerah, Jati merasakan getar yang lain. Bukan dari elang, bukan dari dahan, melainkan dari jauh, seakan ada tambur besar yang dipukul perlahan di balik bukit. Getar itu datang seperti peringatan yang tidak mengancam. Hanya menandai sesuatu. Ketika Garudayana bertengger tenang, Jati berbisik pelan bahwa ia mendengar bumi bernapas lebih cepat. Elang tua tidak menjawab. Tetapi keesokan paginya ia terbang lebih jauh dari biasanya, mengitari sisi barat hutan. Beberapa hari kemudian, Garudayana kembali dengan bulu sayap acak. Ada bau asing yang menempel di ujung paruhnya, bau logam dan minyak. Jati menyentuh sayapnya pelan. Elang itu tenang, namun napasnya berat. Ia menempelkan kepala ke dada Jati sejenak, lalu menatap jauh ke lembah. Jati tidak melihat arah tatapan itu, tetapi ia paham. Ada sesuatu yang baru memasuki hutan. Sesuatu yang tidak memakai kaki empat atau sayap, melainkan memakai tangan kasar dan ketawa pendek. Malam berikutnya, angin membawa desi samar seperti gergaji memakan kayu. Suaranya menyayat, membuat daun-daun bergetar tak nyaman. Jati memeluk lutut,
dada sesak. Ia tidak mengerti kata serakah, tetapi ia paham rasa yang ditinggalkan suara itu, duka. Garudayana mendekat, membungkusnya dengan sayap. Dengung dalam keluar lagi dari dada elang tua, kali ini lebih panjang, lebih berat, seperti doa yang merambat pelan di sisi tebing. Meski hutan mulai gelisah, pelajaran Jati tidak berhenti. Garudayana mengajarinya membedakan jenis angin. Angin dari utara dingin dan membawa bau garam samar, berarti laut jauh sedang resah. Angin dari selatan lembab dan membawa wangi bunga liar, menandakan lembah subur. Jati menyerap semua itu. Ia mulai tahu kapan hujan akan turun tanpa menatap awan. Ia tahu kapan batu akan licin hanya dari rasa yang merayap di betis. Pada suatu sore, kilat memecah langit tanpa suara hujan. Cahaya itu tidak menyilaukan matanya yang tertutup, tetapi menyentuh sesuatu di dalam kepala Jati. Ia menoleh spontan ke arah yang bahkan elang tua tidak duga. Di tanah sarang, ia menggambar garis dengan jari, titik-titik, lengkung yang tak pernah ia pelajari. Garudayana memperhatikan, dan untuk pertama kalinya ia mengangkat kepala tinggi dan mengeluarkan pekikan pendek, bukan karena takut, melainkan karena heran. Hari-hari sesudahnya, Jati mulai memahami ritme yang lebih halus. Ia bisa menghitung langkah tanpa menghitung. Bisa menemukan sisi yang lebih hangat dari selembar batu untuk duduk. Bisa menunggu angin yang tepat sebelum berdiri agar tidak jatuh. Dan ketika Garudayana menaruh sepotong kulit kayu di telapak tangannya, Jati bisa berkata dengan suara rendah bahwa ini kulit jati muda, bukan karena tahu warna, melainkan karena pori-porinya rapat dan aromanya getir yang manis di ujung. Elang tua mengangkat sayapnya pelan, seperti menundukkan kepala memberi persetujuan. Suatu malam, ketika bintang kembali bersembunyi dan hanya ada suara sungai yang jauh, Jati tersentak bangun. Mimpi datang seperti gelombang. Dalam gelap yang tidak berubah, ia melihat sesuatu yang bukan gambar, melainkan rasa yang bersinar. Ada suara lembut yang tidak berasal dari luar. Kau tidak dibuang. Kau dipilih. Kata-kata itu sederhana, namun menembus seperti air yang mencari celah batu. Jati memegang dadanya. Detak jantungnya lambat, tenang, lalu cepat lagi. Garudayana sudah berdiri di sisinya. Elang itu menunduk, mendekat, seolah ingin menangkap sisa mimpi dari ujung napas Jati. Keesokan paginya, Garudayana terbang membawa ranting jati yang masih hijau. Ia menata ulang sarang, menambah lapisan daun jati di sisi tempat Jati berbaring. Setiap kali memanggilnya, elang mengeluarkan bunyi yang runtut dan jelas. Jati. Sejak itu, nama itu tidak lagi hanya gumam. Nama itu menjadi panggilan. Dan panggilan menjadi janji yang tumbuh diam-diam. Waktu bergerak seperti bayang sayap di batu. Jati kini tak lagi kurus selemah hembus. Otot tangannya mengeras karena menahan tubuh di dahan licin. Punggungnya tegak karena sering duduk bersila mendengar arah angin. Rambutnya memanjang, liar, tetapi bersih karena sering disisir jari-jari angin dari puncak tebing. Matanya tetap tertutup, namun wajahnya memantulkan ketenangan yang membuat burung-burung kecil berani hinggap di dekatnya. Suatu siang yang bening, Garudayana mengajak Jati turun lebih rendah dari biasanya. Mereka melayang di atas lembah, menelisik di antara punggung pohon. Jati menangkap bau asap yang tidak akrab. Bukan kayu basah, bukan ranting kering, tetapi getah yang terbakar dan menyisakan pahit di tenggorokan. Suara yang menyertainya seperti tawa pendek, bercampur dengus orang yang lelah. Di antara jeda angin, Jati mendengar satu kata yang diulang beberapa mulut, kata yang membuat hutan mengecil dalam hati. Pembukaan. Garudayana tidak mendekat.
ia berputar satu lingkaran besar, lalu naik menembus lapisan udara yang dingin. Di punggung elang, Jati merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan. Bukan takut, bukan marah, melainkan semacam kesiagaan yang menajamkan pendengaran. Seolah segala yang ada di bawah sedang menunggu sesuatu untuk menoleh. Mereka kembali ke sarang saat matahari condong. Hening memanjang. Burung-burung berhenti berkicau lebih cepat dari biasanya. Di tepi sarang, Jati duduk memeluk tongkat sederhana yang ia raut sendiri dari dahan tua. Ia tidak pernah memaksa suara keluar, tetapi malam itu ia bersuara. Embah. Suaranya pelan, seakan takut memecah udara. Garudayana menoleh. Ada langkah yang rakus di arah barat. Langkah yang tidak tahu bahasa daun. Elang tua mendekat, menyentuhkan paruh ke pundak Jati, lalu menatap langit yang merah seperti bara. Hujan datang di malam yang sama. Rintiknya kasar, menghantam sarang seperti kerikil. Angin menyapu, menjerit di sela bebatuan. Garudayana berdiri tegak, sayapnya jadi dinding. Jati bersembunyi di bawah lengkung bulu yang hangat, namun bahkan dalam perlindungan itu ia mendengar sesuatu yang lain. Bukan hujan. Bukan petir. Melainkan getar panjang yang naik dari tanah, seperti suara seseorang menarik napas panjang sebelum berteriak. Ketika subuh menyudahi badai, kabut tidak pergi. Ia mengapung berat, menutup lembah. Garudayana tidak terbang. Ia bertahan di bibir sarang, menatap ke arah yang sama sejak malam. Jati berdiri, merentangkan jemari ke udara. Angin pagi biasanya lembut dan membawa wangi tanah baru. Pagi itu angin terputus-putus, seperti pita yang digunting lalu disambung paksa. Jati menggenggam tongkatnya. Di ujung lidahnya ada rasa besi. Hari itu, untuk pertama kalinya, elang tua mengeluarkan pekikan keras yang membuat batu-batu kecil di bibir tebing bergetar. Pekikan itu pendek, tegas, dan jelas berarti satu hal. Waspada. Jati mengangguk pelan. Ia belum tahu rupa bahaya. Ia tidak perlu tahu. Ia hanya perlu mendengar yang sedang datang mendekat. Dan yang datang itu bukan hanya langkah manusia, melainkan juga takdir yang menunggu di ujung sayap emas, di sebuah balai desa yang belum pernah ia kunjungi, di hadapan wajah-wajah asing yang kelak memanggil namanya bukan sebagai beban, melainkan sebagai mata hati. Di ambang tebing, Garudayana menundukkan kepala, menyentuhkan keningnya ke kening Jati. Sentuhan itu singkat, namun meninggalkan jejak hangat yang lama. Lalu elang membentang sayap, menangkap angin pertama pagi, dan melesat ke arah barat. Jati berdiri sendiri, mendengar pekik yang memudar, dan di dalam dada yang tenang, sesuatu tumbuh. Bukan rasa berani yang lantang, melainkan keyakinan yang tidak berisik. Keyakinan bahwa seorang pemuda yang dibesarkan sayap emas akan segera menjejak tanah pertama kalinya, bukan untuk mencari dirinya, melainkan untuk mencari kebenaran yang disembunyikan suara gergaji dan tawa pendek hutan menahan napas. Sungai memperlambat gemericiknya. Awan merapat seperti tirai panggung sebelum lakon dimulai. Jati meraba tongkatnya, merasakan serat kayu tua yang kasar dan jujur. Lalu ia melangkah satu langkah kecil, menunggu angin menyentuh pipi kanan, lalu pipi kiri, memastikan arah, dan berhenti tepat di tepi tempat dunia berubah dari tanah menjadi udara. Di bawah sana, ada desa yang belum menebak kehadirannya. Ada seorang gadis yang kelak datang dengan langkah ringan namun putus asa. Ada nama seorang mandor yang menyimpan kebohongan di antara karung padi. Ada balai desa yang akan menjadi panggung pertama suara yang tidak memakai mata untuk melihat, melainkan hati untuk mendengar. Pagi menipis. Hening belum pecah. Di atas tebing,
Jati menegakkan punggungnya, menghirup dalam-dalam, lalu berbisik sekali lagi, bukan untuk didengar siapapun, melainkan untuk meneguhkan dirinya sendiri. Nama itu, yang dilahirkan angin di daun jati muda. Nama yang akan ia bawa turun ketika waktunya tiba. Jati. Pagi merayap dengan hati-hati di atas lembah. Kabut masih betah menggulung pepohonan, membiarkan matahari hanya mencolek pucuk daun dengan cahaya yang malu. Di bibir tebing, Jati berdiri tenang. Kedua telapak kakinya menyentuh batu yang masih menyimpan dingin sisa malam. Ia memiringkan kepala, menunggu bisik angin memetakan dunia. Keheningan yang biasanya jernih itu mendadak retak oleh suara yang asing. Langkah kecil. Ringan. Terengah. Berlari, lalu melambat, lalu ragu. Suara itu berhenti di bawah tebing. Lalu terdengar panggilan yang pecah seperti vas jatuh. Bukan nyaring, tapi memilukan. Suara seorang gadis. Napasnya tersendat, detak jantungnya lari. Ia memanggil tanpa menyebut nama, seperti memanggil harapan yang tidak pernah ia temui. Jati merunduk. Ia menempelkan telapak tangannya ke batu. Getaran dari kaki gadis itu naik seperti riak halus. Bukan langkah pemburu. Bukan langkah orang upahan. Ada terburu. Ada luka yang tidak berdarah. Elang Agra berputar sekali di langit, lalu menukik pelan, hanya untuk mengatakan satu hal yang dirasakan Jati sejak tadi. Orang ini bukan ancaman. Orang ini meminta tolong. Gadis itu akhirnya berhasil mendaki jalur sempit, muncul dengan rambut kusut, mata bengkak, dan baju yang menempel pada kulit karena embun. Usianya melewati 18 tahun, masih muda, namun sorotnya matang oleh duka. Ia menatap Jati lama. Menatap dalam arti yang bukan melihat rupa, melainkan menakar keteguhan. Apakah benar engkau penjaga dari atas tebing? Suaranya nyaris patah, orang yang mendengar bukan dengan telinga semata. Jati menghela pelan. Katakan apa yang membuat angin mendorongmu ke sini. Gadis itu menelan ludah. Namaku Sekar. Ayahku, Darmo, dituduh mencuri padi dari gudang mandor Sangkala. Orang-orang percaya karena karung-karung itu ditemukan di belakang rumah kami. Kami tidak punya suara. Kami tidak punya kuasa. Jati diam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia sedang mendengar yang tidak diucap. Di balik kata-kata Sekar, ada suara tanah retak, ada air mata yang kering sebelum sempat jatuh. Ada rasa takut kepada nama yang diucapkan setengah berbisik. Sangkala. Nama itu berat, menekan udara seperti batu basah. Di mana ibumu? Tanya Jati pelan. Sudah tiada, jawab Sekar. Sejak itu ayah menyimpan dunia di dalam diam. Mereka mengincar sawah kami. Fitnah adalah kunci mereka. Elang Agra mendarat di batu tak jauh. Sayapnya mengepas sekali, menebarkan debu lembut. Jati menoleh dengan gerak kecil yang tidak perlu dituntun mata. Ia menyentuh tongkatnya. Serat kayunya menegaskan pilihan. Kita turun, katanya. Tapi kita tidak membawa amarah. Kita membawa terang. Terang tidak berteriak. Ia hanya hadir. Sekar mengangguk. Meski air matanya belum sepenuhnya surut, ada sesuatu yang tenang mengendap di matanya. Ketika mereka mulai menapaki jalur menurun, Jati memimpin tanpa melihat. Ia mendengar batu yang hendak goyah sebelum tapak menyentuh. Ia menahan Sekar ketika angin tiba-tiba memutus napas di belokan tajam. Setiap jeda menjadi aba-aba. Setiap desir menjadi peta.
Mereka tiba di rerumputan tinggi yang membatasi desa dengan hutan. Dari sana, suara manusia mulai terdengar. Tawa yang pendek dan keras. Seru yang meninggi. Pukul logam pada kayu. Di antara semua itu, ada desis ragu dari beberapa mulut yang takut, tetapi terpaksa ikut arus. Jati berbisik. Tunjukkan gudang tempat fitnah bersemayam. Sekar menuntun pelan. Gudang itu berdiri di pinggir sawah, dindingnya dari papan tebal, pintunya dari kayu gelap dengan gembok besar yang mengilat. Di sisi kanan gudang, jalur tanah memanjang menuju sungai kecil. Di jalur itu, jejak kaki berlapis. Berat. Banyak. Berangkat dan pulang dalam jumlah yang tak wajar untuk sekadar menghitung padi. Jati tidak mendekat. Ia berdiri di balik rumpun pisang, memejam lebih rapat mata yang memang selalu tertutup. Ia mendengar sesuatu yang tidak hadir di pagi. Kenangan malam. Suara karung diseret. Nafas orang-orang asing. Bisik yang mengupas nama Darmo sambil tertawa. Elang, panggil Jati lirih. Agra mengepak, naik, lalu bertengger di puncak pohon aren. Dari sana, burung tua itu menjadi mata yang tidak berkedip. Sekar menunggu dengan jemari yang saling mencengkeram. Apa yang harus kita lakukan? Suaranya tenggelam di sela nafas. Kita benarkan alur, jawab Jati. Kebenaran akan tampak bila jalan kebohongan dihentikan sesaat, agar bayangannya menabrak dirinya sendiri. Menjelang senja, ketika orang-orang meninggalkan sawah, Jati dan Sekar beringsut ke belakang gudang. Jati mengeluarkan segenggam abu dari kantong kain di pinggang. Bukan abu sembarangan. Ini sisa pembakaran daun yang ia kumpulkan dari hutan atas, daun yang ringan dan tak tercium, tetapi akan menempel pada kulit seperti debu yang jatuh cinta pada keringat. Dengan telapak tangan, Jati menaburkan abu itu memanjang di jalur setapak menuju pintu belakang gudang. Garis tipis. Hampir tak terlihat. Jika mereka datang malam ini, katanya, kita akan tahu jumlah, arah, dan beban mereka. Sekar mengangguk, masih belum mengerti sepenuhnya, tetapi percaya. Kepercayaan itu bukan disuruh, melainkan lahir karena melihat cara Jati menata langkah dan kata. Jati tak berhenti pada abu. Ia mengikatkan beberapa tempurung kecil pada benang serat pisang, ia rentangkan pada tinggi mata betis, dari pohon ke tiang samping gudang, tepat di tempat gelap yang tidak akan diperhatikan oleh orang yang percaya pada kegelapan. Bila ada yang melintas, tempurung akan saling membentur dan menimbulkan bunyi kecil, tanda yang cukup bagi telinga yang tak tidur. Malam turun dengan hati berat. Bulan tertutup selimut abu tipis. Udara membawa wangi sawah yang tidak bahagia. Jati dan Sekar bersembunyi di balik tumpukan kayu. Jarak mereka ke gudang tak sampai 10 langkah. Elang Agra hilang dalam gelap, namun Jati tahu burung itu ada, karena ada nada sunyi khas yang hanya muncul ketika Agra berjaga. Lama mereka menunggu. Suara desa pelan-pelan padam, hingga yang tersisa hanya lenguh sapi dan keluh bambu ditinju angin. Lalu, dari arah sungai, terdengar langkah. 3. Tidak. 4. Berat tidak sama. 2 memikul, 2 mengiring. Mereka mendekat tanpa banyak bicara, hanya isyarat pendek yang seperti siulan patah. Tempurung berdenting pelan. 1. 2. 3. Jati menahan napas. Abu di jalur terinjak. Dalam gelap, Jati mendengar butir debu itu menempel pada kulit basah peluh, menandai betis, menandai telapak. Pintu belakang gudang berdecit. Karung digeser. Satu orang tertawa pendek.
Ia menyebut nama ayah Sekar dengan nada yang dibuat-buat, seolah kisah sudah diselesaikan dan tinggal menunggu penjahat palsu digiring besok pagi. Sekar menggigil. Jati menyentuh punggung tangannya pelan. Sentuhan itu bukan janji, hanya jangkar agar ia tidak tenggelam dalam amarah. Sebab amarah adalah racun yang akan dihadapkan kebohongan sebagai sahabat lama. Saat mereka hendak pergi, suara lain datang dari arah rumah Sangkala. Suara orang yang berjaga. Ragu sekejap. Kaki-kaki yang bercampur rencana berubah timpang. Yang memikul berhenti. Yang mengiring hampir bersiul. Sekarang, Jati berbisik. Ia meluncur dari balik tumpukan kayu, menempel pada dinding gudang, menghitung napas. Sekar mengikuti setengah langkah di belakang. Mereka tidak mengejar. Mereka hanya menunggu bayangan itu lewat dan tempurung berdenting lagi. Langkah-langkah menjauh ke sungai. Air memercik. Perahu kecil berderit. Karung dinaikkan. Tali diikat. Satu orang menyebut jumlah. Sebuah angka yang akan penting nanti. Ketika semuanya lenyap, Jati meraba tanah. Abu di jalur meninggalkan jejak bergambar. Telapak kaki yang dalam. Seretan karung. Bahkan bekas tumit yang cacat kecil di sisi kiri. Ia mengingatnya. Dalam kepala, peta terbentuk dari bunyi dan debu. Besok pagi, ucap Jati pelan, kita tidak datang sebagai bisik. Kita datang sebagai suara yang berdiri. Sekar menatapnya. Balai desa, katanya dengan nada yang mencampur gentar dan lega. Ya, kata Jati. Di bawah langit terang, kebohongan kehilangan tempat bersembunyi. Mereka kembali ke pinggir hutan menjelang subuh. Mata Sekar berat, namun hatinya menyala kecil. Jati berjalan dengan langkah yang tak tergesa. Di pundaknya, bukan beban, melainkan keputusan yang tumbuh dari akar. Elang Agra menyusul ketika fajar mewarnai timur. Ia melayang rendah, membiarkan bayang sayapnya melintas di wajah Jati, seperti restu yang tidak diucap. Di tepi kampung, mereka berhenti di depan rumah kecil yang berdiri miring di sisi jalan. Di serambinya duduk seorang lelaki tua. Wajahnya tirus, kumisnya tipis. Mata yang dulu nyala kini disiram kabut sedih. Ia menatap Sekar, lalu menatap Jati yang berdiri di sampingnya. Dalam diam itu, udara bertukar cerita lebih cepat daripada kata. Ayah, suara Sekar pecah. Ini orang yang kuminta ke atas tebing. Lelaki itu bernapas pelan. Engkau datang tanpa mata, ucapnya kepada Jati, namun kubayangkan hatimu memiliki banyak jendela. Jati mendekat. Ia tak menyentuh, namun suara bumilah yang disentuhnya. Ia tahu lelaki ini tidak bersalah, bukan karena tutur kata, melainkan karena tidak ada satupun sudut niat di tubuhnya yang mengarah pada mencuri. Yang ada hanya takluk pada kelelahan dan takut untuk melawan. Pagi ini, kata Jati, kita berjalan bersama. Jangan membawa malu. Malu bukan milik orang tak bersalah. Malu adalah baju pencuri yang dipaksa dikenakan pada orang yang tak punya pembela. Kita kembalikan baju itu pada pemiliknya. Mata Sekar basah. Ayahnya tidak menolak. Ia berdiri, menepuk lutut, lalu meraih tongkat tua. Ketika mereka bertiga menapaki jalan tanah menuju balai desa, orang-orang keluar dari rumah. Ada yang berbisik. Ada yang menunjuk. Ada yang menggeleng. Nama Sangkala disebut pelan, seperti menyebut hujan di hari jemur padi. Balai desa sudah ramai. Gembok gudang konon baru dibuka, dan orang-orang mulai mengukur suara untuk menutup kebenaran.
Di depan pintu balai, Sangkala berdiri dengan dada membusung, senyumnya hanya sampai bibir, tidak menyentuh mata. Di belakangnya, kepala desa memasang wajah netral yang dibuat-buat, sementara dua orang upahan berdiri di sisi, betis mereka berdebu halus yang tidak mereka sadari. Abu hutan atas menempel setia pada kulit mereka. Jati berhenti di halaman, membiarkan angin memeluknya. Elang Agra tiba pada detik yang sama, melesat dari langit dan melayang pelan di atas kepala kerumunan. Bayang sayapnya bergerak di tanah, menutup, lalu membuka wajah-wajah yang melongo. Desis kecil merayap dari kerumunan. Sangkala melangkah maju. Suaranya dingin. Kenapa orang buta ini ada di sini? Jati mengangkat wajah. Bukan untuk melihat, melainkan untuk membiarkan semua bunyi jatuh ke telinganya. Ia merasakan abu di betis upahan. Ia menghitung keringat mereka yang beraroma sungai dan tali basah. Ia mendengar simpul gembok yang tadi pagi bergesek dengan kunci yang bukan milik gudang. Ia mendengar napas kepala desa yang panjang di setiap tuduhan, pertanda hati yang ingin cepat selesai dan memulai pesta kecil setelah itu. Karena pagi ini, ucap Jati, suaranya tenang, aku hendak memulangkan baju malu pada pemiliknya. Kerumunan menahan napas. Sangkala menyeringai. Kepala desa menatap tanah. Sekar berdiri dengan genggaman tangan yang mantap di belakang Jati. Elang Agra mengepas sekali, mengirim bayangan emas ke wajah Sangkala. Bayangan itu memotong senyumnya, seketika membuatnya menengadah. Di ambang pintu balai, Jati mengetukkan tongkatnya sekali. Bunyi kayu bertemu tanah terasa seperti palu kecil yang menandai sidang akan dimulai. Ia melangkah ke dalam, punggungnya tegap, mulutnya diam, namun di dalam dadanya ada kalimat yang akan segera ia keluarkan. Kalimat yang tidak keras, namun tajam. Kalimat yang akan membelah malam fitnah seperti matahari membelah kabut. Di luar, desa berdiri mematung. Di atas, langit membuka awannya perlahan, membiarkan seberkas terang jatuh tepat di atas ubun-ubun Jati. Pagi itu akan menentukan banyak hal. Bukan hanya nasib Darmo, bukan hanya nama Sekar, tetapi nasib suara jujur yang selama ini disembunyikan oleh kegaduhan orang-orang yang pandai berteriak. Jati berhenti di tengah ruangan. Ia mengangkat tongkatnya sedikit, lalu menurunkannya lagi. Bibirnya bergerak. Yang pertama keluar bukan tuduhan. Bukan juga pembelaan. Yang pertama keluar adalah kebenaran paling sederhana yang bisa didengar siapapun, bahkan mereka yang menutup telinga. Dan ketika suaranya mulai meniti udara, semua yang hadir tahu, pagi ini, kebohongan akan bertemu cermin. Dan cermin itu tidak punya mata, namun memantulkan segalanya. Balai desa menahan napas. Suara jangkrik yang biasa ramai di pagi lembab pun seolah menyingkir dari ambang pintu. Jati berdiri di tengah ruangan, tongkat kayu di tangan kanan, kepala sedikit terangkat seperti orang yang menatap cahaya, padahal matanya tertutup rapat. Di hadapannya, Sangkala bersedekap dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Di kiri kanan, warga berdesakan. Ada bisik yang cepat, ada ragu yang dipaksa menjadi yakin, ada takut yang dipeluk diam-diam. Jati mengetukkan tongkat sekali. Bunyi itu jernih. Menggemakan lantai papan, menerobos dada yang gelisah. Aku datang, ucapnya tenang, untuk memulangkan baju malu pada pemiliknya. Pagi ini, biar terang berdiri sendiri. Sangkala tertawa pendek. Terang apa yang bisa kau bawa, orang buta? Beberapa orang ikut terkekeh, ketawa yang tipis, seperti daun kering digesek angin. Jati tidak menoleh. Ia menghirup sekali, pelan, dalam. Terang itu sederhana. Ia tinggal membuka jendela.
Kita mulai dari pintu belakang gudangmu. Kerumunan bergerak. Kepala desa menelan ludah. Apa maksudmu? Tanyanya ragu. Semalam 4 orang datang lewat jalur sungai kecil, jawab Jati. 2 memikul karung ke gudang, 2 menunggu di perahu. Mereka menabur kata Darmo di mulut masing-masing untuk dipanen pagi ini di tempat ini. Sangkala mengangkat dagu. Omonganmu tak punya mata. Mana buktinya? Berkelilinglah kalian, sahut Jati pada warga. Lihat betis 2 orang di belakang Sangkala. Semua menoleh. 2 lelaki yang berdiri setengah di belakang memang tampak kaku. Kenapa betis kami? Gerutu salah satu. Abu hutan atas menempel di kulit, ucap Jati. Abu yang tidak terlihat mata yang terburu-buru. Abu dari daun yang kubakar di jalur setapak belakang gudang. Bila disapu air, ia akan berubah menjadi garis tipis keperakan, tinggalan yang hanya bisa ditinggal oleh kaki yang melintas semalam. Riuh kecil meletup. Seorang tetua mendekat. Ia membawa baskom berisi air. Tanpa bicara, ia mengusap betis lelaki pertama. Sejenak tidak tampak apa-apa. Lalu, seperti bayang yang ditarik dari air, garis keperakan muncul. Tipis. Memanjang. Sama di betis yang lain. Rasa takut merayap ke wajah mereka berdua. Trik, potong Sangkala cepat. Abu bisa ditempel kapan saja. Benar, kata Jati. Karena itu kita butuh kawan yang melihat dari atas. Dengarkan. Di saat yang sama, udara di atas balai bergetar. Bayangan sayap melintas di tanah. Elang Agra menukik tenang, mendarat di balok atap. Mata emasnya menyapu ruangan seperti pisau yang mengupas malam. Kerumunan mundur setapak. Ada yang menutup mulut, ada yang menunduk. Sangkala memaksakan senyum yang kini terlihat retak. Burung itu hanya burung, katanya. Jangan bawa tahayul. Jati menggeleng. Tahayul adalah kebohongan yang minta disembah. Ini hanya kesaksian. Agra melihat 4 bayang memanggul karung dari gudang ke perahu. 1 orang bertubuh tinggi, tumit kirinya cacat kecil. Yang itu. Jati mengarahkan tongkat ke lelaki kurus di sisi kiri. Lelaki itu tersentak seperti tersambar. Ia spontan menutupi tumit. Riuh meledak. Kepala desa melangkah gelagapan. Tunggu. Jangan gaduh. Kita periksa gudang saja. Periksa, ujar Jati. Tetapi bawa juga kunci di saku Sangkala. Kunci dengan gigi tambahan di ujungnya. Gigi palsu yang meninggalkan goresan di bibir gembok. Semua menoleh ke pinggang Sangkala. Lelaki itu kaku. Tangannya bergerak refleks menyentuh saku. Wajahnya tegang. Kepala desa menajamkan mata. Tolong keluarkan, pintanya suara serak. Sangkala tersenyum tipis. Kunci siapapun bisa sama. Keluarkan, ulang kepala desa. Kali ini lebih dalam. Sangkala menarik napas, lalu mengeluarkan ring kunci. Di antara kunci rumah dan gudang, ada 1 kunci dengan gigi tambahan. Tetua kampung menerima, menatap sejenak, lalu memandang gembok. Kita ke gudang, katanya singkat. Arak-arakan bergerak. Warga mengekor, bisik merambat seperti api di alang-alang kering. Sekar berjalan di samping Jati, wajahnya masih tegang, tetapi ada nyala kecil di dasar matanya, nyala yang belum berani menjadi nyala besar. Darmo menyusul di belakang, memeluk tongkat tuanya, langkahnya dipaksa mantap. Di depan gudang,
Matahari menggambar garis tipis di lantai tanah. Gembok hitam tergantung. Tetua menempelkan kunci sangkala. Putaran pertama macet. Putaran kedua bergersik, kasar, seperti besi yang tersinggung. Gigi palsu menyayat bibir gembok. Bunyi yang dipahami Jati lebih dulu daripada telinga lain. Itu dia, gumamnya pelan. Suara gores yang sama seperti yang kudengar malam-malam lalu. Gembok terbuka. Pintu kayu didorong. Bau padi yang tertutup lama menyeruak. Di dalam, karung berderet. Tetapi Jati tidak perlu melihat untuk tahu. Ia melangkah, jongkok, menempelkan telapak tangan pada tanah. Kelembapan baru. Ada karung yang semalam saja masuk, ucapnya. Letaknya di baris belakang, ketiga dari kiri. Suara bulirnya lebih berat karena belum diangin-anginkan. Seorang pemuda kampung mengangkat karung yang ditunjuk Jati. Benar. Kainnya sedikit basah. Di sisi karung terdapat bekas tali yang diikat tergesa, simpul yang dikeraskan air sungai. Tetua meraba, menatap warga. Ini bukan panen Darmo, katanya. Serat karungnya dari kios seberang pasar. Darmo tidak pernah beli di sana. Sangkala mendesis. Kalian semua sudah disihir. Tidak ada sihir, Jati menatap ke arahnya tanpa mata. Hanya kebiasaan yang ditelanjangi terang. Dua lelaki yang tadi diperiksa betisnya memutar tubuh, bersiap lari. Di atas, sayap Agra mengepak sekali. Burung tua itu menukik dan membentang di ambang pintu. Paruhnya terbuka, tidak menyerang, namun cukup untuk menahan. Lelaki-lelaki itu membeku, seperti batang pisang yang digertak petir. Kepala desa menggenggam kunci. Keringat mengalir di pelipisnya. Ia menatap sangkala, lalu pada warga, lalu kembali pada karung yang lembab. Napasnya panjang. Kalau begini, gumamnya, kita harus memeriksa perahu di sungai. Periksa tali di haluan, kata Jati. Seratnya menyisakan bulu pisang yang sama seperti benang perangkap tempurungku. Dan lihat jumlah karung yang tertinggal. Tadi malam ada angka yang diucap waktu mengangkat. Angka itu masih bergema di udara balai. Mereka berjalan ke sungai. Air mengalir lesu, hitam keperakan di beberapa bagian karena limbah kecil dari kem pengolah kayu yang baru. Perahu ketinting terikat di tiang. Di haluan, tali kasar memang menyimpan bulu putih kecil. Orang kampung mencabut satu serat, mengangkatnya ke cahaya. Sama seperti yang di tangan Jati tadi malam, serat pisang kasar, bukan rami. Berapa karung? Tanya tetua. 5, jawab Jati. 4 diangkat ke gudang, 1 ditinggal tergesa karena penjaga dekat rumah sangkala bersiul. Seseorang memeriksa muatan. 1 karung tersisa, ditutup seadanya. Di mulut karung ada remah padi yang basah, bau sungai menempel. Kerumunan bergemuruh. Nama Darmo berubah nada di udara. Dari tuduhan, menjadi ragu, lalu menjadi penyesalan yang belum diucap. Sangkala mengambil langkah mundur. Mulutnya bergerak, tapi suara tidak bulat. Kalian dipermainkan, ujarnya parau. Ini permainan orang hutan itu. Permainan, Jati mengulang datar. Permainan adalah yang kau lakukan pada orang yang tidak punya suara. Kau ambil panen mereka, kau titipkan malu di punggung mereka, lalu kau jadikan sorak sebagai bukti. Sangkala mengangkat tangan. Cukup. Tetua kampung berdiri di antara keduanya. Tidak. Belum cukup. Kita lihat gudang rumahmu. Sangkala memucat. Untuk apa?
untuk menutup jendela terakhir, kata Jati. Di sana ada karung yang kau sembunyikan, 2 kantong tak bertanda, yang kau niatkan dijual lewat orang pasar malam ini. Bau minyaknya masih tertinggal di ring kunci. Semua menoleh ke ring kunci yang dipegang kepala desa. Benar. Bau tipis minyak yang aneh, bukan minyak lampu, bukan minyak goreng. Minyak untuk melicinkan gigi kunci. Sangkala terjepit. Wajahnya menegang, rahang mengeras, tubuhnya condong ke belakang seperti orang yang baru sadar tebing ada di belakang tumit. Buka jalan, perintah tetua. Kita ke rumah Sangkala. Arus manusia kembali bergerak. Sekar berjalan di samping Jati dengan tangan yang masih gemetar, namun langkahnya lebih mantap. Darmo menunduk, air di matanya berkilat namun ditahan supaya tidak jatuh. Di belakang, 2 laki upahan berjalan dengan betis memercik malu. Agra melayang rendah seperti bayang dari matahari yang belum tinggi. Halaman rumah Sangkala luas, pagar bambu tinggi, ket pucat mengelupas. Di beranda, seorang perempuan menahan napas, memeluk anak kecil yang ketakutan. Jati menoleh sedikit ke kiri. Jangan takut, katanya pelan pada perempuan itu. Terang tidak datang untuk memukul. Terang hanya menyibak. Perempuan itu mengangguk, air mata meleleh tanpa suara. Di gudang samping rumah, kunci berputar. Pintu terbuka dengan keluhan panjang. Dalam remang, karung-karung padi tersusun rapi, namun di sudut ada 2 karung tanpa cap. Kainnya baru, bau minyak tipis seperti ring kunci tadi. Tetua mendekat, meraba, menyayat sedikit untuk melihat bulir. Bulirnya bukan dari sawah Darmo. Bentuknya lebih panjang, warna beras lebih kusam karena dipanen muda. Sangkala mundur setapak lagi. Bibirnya mengulang kata tidak yang patah-patah. Kerumunan memandangnya seperti orang memandang patung yang retak di tengah pasar. Suara yang semalam yakin kini berbalik, menjadi tatapannya menuntut alasan, lalu menuntut maaf, lalu menuntut pengembalian. Jati tidak bersorak. Ia hanya mengetukkan tongkat sekali ke ambang pintu gudang. Suara itu menyentuh kepala desa seperti perintah yang tidak diucap. Kepala desa menegakkan punggung, menatap Sangkala lama, menelan ludah lagi, lalu bersuara. Sangkala, katanya, kau akan kami tahan di balai sampai perkara ini selesai. Udara mengencang. Sangkala memutar badan. Lelaki bertumit cacat menoleh ke arah pagar, mencari celah untuk lari. Saat itulah pekik Agra memotong siang. Burung tua itu menukik, bukan menyambar, hanya jatuh tepat di depan gerak kaki yang hendak lari, menutup celah dengan sayap lebarnya. Lelaki itu terpaku. Sangkala membeku. Sekar menutup mulut dengan punggung tangan, bahunya terguncang. Darmo berdiri memunggungi tiang, mengangkat wajah menatap langit yang baru saja membuka secarik biru. Jati tetap diam. Di telinganya, ia mendengar sesuatu bergeser di hati orang-orang. Suara itu tidak keras, namun besar. Suara malu yang dipulangkan. Suara marah yang diredam agar tidak menjadi buta yang baru. Tetua mengangguk pada beberapa pemuda untuk mengikat pergelangan tangan. Warga memberi jalan. Kepala desa menghela napas. Kita bawa ke balai, katanya, suaranya kini lebih kokoh. Arak-arakan bergerak kembali. Setiap langkah menimbun jarak antara malam fitnah dan pagi yang mulai jernih. Namun sebelum rombongan betul-betul melangkah, Jati memiringkan kepala. Ada getar lain, sangat halus, datang dari arah sungai. Getar yang tidak bersumber dari langkah manusia. Getar yang tidak menyapa telinga orang lain.
seperti desah panjang bumi yang menahan sesuatu. Ia menoleh pada Agra. Burung itu ikut memiringkan kepala. Mata emasnya menyempit. Ini belum selesai, bisik Jati pada angin. Ini baru pintu pertama. Dan ketika warga mulai menuruni jalan tanah menuju balai, di kejauhan, langit barat mengembunkan garis gelap yang tidak wajar. Sungai yang disangka hanya memantulkan pagi bergetar halus. Di tepi tebing jauh di sana, hutan menahan dengus panjang. Jalan kebenaran yang baru dibuka ternyata bersambung dengan lorong yang lebih dalam. Lorong yang akan menuntun Jati pada panggilan yang selama ini hanya berbisik di mimpi. Lorong yang menunggu di balik debur air dan nafas rimba yang mulai panas. Sinar mentari pagi menembus celah tirai jendela, namun suasana hati Kirana justru terasa mendung. Di ruang tamu rumah kayu itu, ia duduk sambil meremas-remas ujung selendang yang melilit bahunya. Matanya kosong, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Suara burung yang biasanya menenangkan, kali ini seperti gema yang memanggil kenangan pahit. Fahri, yang sejak subuh sudah berlatih berjalan di halaman dengan bantuan tongkat, menghentikan langkahnya ketika melihat Kirana begitu murung. Nafasnya tersengal, tapi rasa ingin tahunya jauh lebih kuat dari rasa lelah di kakinya. Ia melangkah pelan, lalu berdiri di ambang pintu, memandangi Kirana yang tak menyadari kehadirannya. Kirana. Suara Fahri pelan, hampir ragu. Kau terlihat tidak seperti biasanya. Ada yang mengganggumu? Kirana tersentak, lalu memaksa tersenyum. Tidak, hanya mimpi buruk. Namun tatapan matanya yang bergetar tak bisa membohongi siapapun. Bahkan Fahri yang baru beberapa pekan tinggal di rumah itu pun tahu, mimpi buruk yang dimaksud Kirana bukan sekadar mimpi saat tidur. Fahri duduk di kursi rotan di hadapan Kirana. Jemarinya yang lemah menggenggam pegangan tongkat. Aku tahu ada sesuatu. Dan aku rasa, apapun itu, kau tidak harus memendamnya sendirian. Kirana menarik nafas panjang, lalu menunduk. Suara langkah Aulia dari dapur terdengar mendekat, membawa baki berisi teh hangat. Namun saat melihat wajah Kirana, Aulia berhenti di tengah jalan. Ada apa, Kak Kirana? Wajahmu pucat sekali. Kirana menatap kedua orang di depannya, lalu memejamkan mata sejenak. Ketika ia membuka mata, nadanya berubah menjadi lirih, nyaris berbisik. Aku pernah kehilangan seseorang yang sangat aku cintai. Aulia menelan ludah. Kehilangan. Kirana mengangguk, menatap keluar jendela. Dia, adikku. Kami dibesarkan di desa ini. Orang tua kami meninggal saat aku masih belasan tahun, jadi aku yang mengurusnya. Tapi suatu malam, dia pergi ke kota untuk bekerja, dan aku tak pernah melihatnya lagi. Fahri mencondongkan tubuh. Kau tak pernah mencarinya? Aku mencari. Suara Kirana bergetar. Bertahun-tahun. Tapi yang kutemukan hanyalah kabar bahwa dia terjerat dalam sesuatu yang kotor. Aku tak tahu apakah dia masih hidup atau sudah. Suaranya terputus, air mata mulai jatuh di pipinya. Keheningan menelan ruangan. Aulia duduk di sebelah Kirana, meraih tangannya, memberi kehangatan lewat genggaman. Apa yang terjadi malam itu? Tanya Fahri perlahan. Kirana menarik nafas gemetar, lalu menceritakan semuanya. Malam itu hujan deras mengguyur desa. Adiknya pamit untuk terakhir kalinya, membawa tas lusuh. Ia berkata akan bekerja di sebuah perusahaan besar di kota. Namun beberapa bulan kemudian, Kirana menerima kabar samar dari seorang kenalan bahwa adiknya terlibat utang besar kepada orang-orang berbahaya. Aku merasa bersalah, bisik Kirana.
Seharusnya aku mencegahnya pergi. Seharusnya aku ikut. Tapi aku hanya diam dan menunggu kabar yang tak pernah datang. Fahri memejamkan mata. Ia bisa merasakan kepedihan itu, seolah beban yang dipikul Kirana kini sedikit berpindah ke dirinya. Kirana, terkadang kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri untuk pilihan orang lain. Namun Kirana menggeleng. Tapi hatiku tidak bisa menerima, Fahri. Aku selalu merasa adikku masih di luar sana, terjebak, memanggil namaku, dan aku tak ada di sana untuk menolongnya. Aulia menatap Fahri. Ada rasa tak nyaman yang tumbuh di hatinya. Ia teringat sesuatu, sebuah nama yang pernah ia dengar dari penduduk desa saat ia belanja ke pasar, tentang seorang pria yang menghilang bertahun-tahun lalu dengan ciri-ciri mirip adik Kirana. Namun ia menahan diri untuk tidak bicara saat ini, takut menambah luka. Fahri menatap keluar jendela. Angin yang membawa aroma tanah basah menyentuh wajahnya. Entah mengapa, cerita Kirana membuat hatinya sendiri terasa berat. Seakan ada sesuatu dalam hidupnya yang juga hilang, tapi tak bisa ia ingat. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu memecah suasana. Aulia bangkit dan membukanya. Seorang pria tua berdiri di sana, wajahnya tirus, matanya cekung namun tajam. Ia membawa sebuah bungkusan kain lusuh. "Apa ini rumah Kirana?" tanyanya. Kirana mengangguk, ragu. "Ya, saya Kirana." "Ada apa?" Pria itu menghela nafas panjang, lalu menyerahkan bungkusan itu. "Ini milik adikmu." Darah Kirana serasa berhenti mengalir. Tangannya gemetar saat menerima bungkusan itu. Ia membuka perlahan dan menemukan sebuah jaket tua, jaket yang pernah ia belikan untuk adiknya sebelum pergi ke kota. "Dari mana kau mendapat ini?" Suara Kirana nyaris tak terdengar. Pria itu menatapnya lama, lalu berkata dengan nada misterius. "Aku menemukannya di pinggir hutan, dekat sungai besar. Tidak ada jasad. Hanya ini." Fahri menatap tajam pria itu. "Siapa kau sebenarnya?" Pria itu hanya menatap Fahri balik, lalu mundur selangkah. "Hati-hati, ada hal-hal yang tidak ingin diketahui orang, terutama tentang mereka yang menghilang." Ia kemudian berjalan pergi, meninggalkan 3 orang itu terdiam dengan 1000 pertanyaan di kepala. Kirana memeluk jaket itu erat, air matanya mengalir deras. Sementara Aulia merasa ada sesuatu yang janggal. Fahri sendiri merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi mendengar kata-kata pria tadi membuat rasa penasaran bercampur dengan rasa takut. Di luar, angin berhembus lebih kencang, membawa bisikan samar dari hutan yang seolah memanggil. Dan di sudut hati Fahri, ada dorongan aneh untuk pergi ke sana, seakan jawabannya sudah menunggu di balik pepohonan gelap itu. Arak-arakan warga baru saja berbalik dari rumah sangkala ketika tanah di tepi sungai mengirimkan getar halus ke telapak kaki. Jati menghentikan langkah. Hening yang tadi terasa seperti doa, kini berdenyut seperti peringatan. Ia memiringkan kepala, menadah angin. Bau amis merayap pelan dari hilir, bercampur pahit yang tak dikenal oleh sawah dan pepohonan. Elang Agra melayang rendah, mata emasnya menipis, seakan langit ikut berbisik bahwa ada sesuatu yang bangun dari tidur panjangnya. "Pulanglah kalian ke balai," ujar Jati lirih, tapi tegas. "Jagalah sangkala di sana. Jangan ada tangan yang memukul sebelum kebenaran tenang di kursinya." Tetua kampung mengangguk. Sekar menatap Jati dengan cemas yang ditahan. Darmo menepuk bahu anaknya, memberi isyarat untuk percaya pada pemuda yang datang dari tebing dan membawa terang tanpa teriak.
Warga bergerak mundur. Jati berjalan sendiri menuju sungai, tongkatnya menyentuh tanah dalam tempo yang tak berubah, seperti detak jam tua yang tidak lelah. Agra setia melayang mengikuti, menjadi bayang yang menyatu dengan siang yang mulai kusam. Sungai itu tampak sakit. Airnya hitam keperakan, memantulkan langit seperti cermin yang retak. Tumbuhan di tepinya menunduk, seakan putus asa. Jati menempelkan telapak tangan ke tanah lembab. Dari kedalaman yang tak tampak, ia mendengar desis tua, geram panjang, dan rintihan yang bukan milik manusia. "Aku tahu engkau ada," ucap Jati pelan. "Aku tidak datang membawa pancing. Aku datang membawa dengar." Air bergolak. Dari pusaran kelam, sesuatu muncul perlahan, seolah sungai melahirkan kembali bayang purba. Ular raksasa menjulang, sisiknya hitam dengan kilau perak yang dingin. Mata merahnya menyala, bukan seperti api, tetapi seperti bara yang lama disimpan di bawah abu. Ia melingkar, memagut udara, mendesis. Desisnya bukan sekadar suara, melainkan getar yang memukul dada dan membuat lutut orang biasa akan roboh. "Siapa engkau?" Suaranya memenuhi udara tanpa membuka mulut. "Kenapa berani menantang penjaga sungai yang dibangunkan oleh murka bumi?" Jati tidak mundur. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, mengikat napas. "Aku Jati. Aku datang bukan untuk menantang. Aku datang untuk mendengar murka, lalu mengembalikannya pada tempat yang semestinya." Ular menunduk, kepala besarnya mendekat seperti awan hitam. Mereka menebangi hutan. Mereka menggaruk batu. Mereka mencuri nyawa air. Aku bangkit, agar takut menjadi bahasa yang mereka pahami. "Takut hanya menundukkan kepala," jawab Jati. "Ia tidak mengubah hati. Yang mengubah hati adalah ingatan ketika cahaya menyentuh luka." Geram sang penjaga membuat air menggelembung. Angin menyalak di antara rimbun. Sekejap, Jati seperti berdiri di mulut badai. Di langit, Agra berputar 3 kali, lalu melayang tepat di atas kepala Jati, sayapnya membentuk atap yang menahan desis yang hendak memutus hening. "Kalau engkau benar pendengar," suara ular merendah seperti petang, "katakan padaku apa duka sungai." Jati memejam lebih rapat mata yang sejak lahir memang gelap. Ia menaruh telapak kiri di tanah, telapak kanan menggenggam tongkat. Lalu ia mendengar seperti yang hanya bisa didengar orang yang tinggal lama di tebing sunyi. Ia mendengar akar yang menangis karena tanah dilukai cangkul serakah. Ia mendengar batu yang retak karena air dipaksa menabrak sudut yang salah. Ia mendengar ikan yang berhenti bernyanyi karena minyak dan limbah mematikan lagu mereka. Ia mendengar anak-anak yang demam, ibu-ibu yang menatap panci kosong, dan lelaki tua yang merawat sawah yang tiba-tiba tidak mau menyerap benih. "Duka sungai," ucap Jati, suaranya kecil namun sampai, "adalah duka kita semua. Kau bangkit karena kita lupa. Tapi bila kau menukar lupa dengan teror, kita hanya menambah luka." Mata merah itu menyusut sekejap, lalu kembali tajam. Jika bukan teror, apa yang bisa membuat mereka berhenti? "Cermin," jawab Jati. "Bukan yang memantulkan wajah, tapi yang memantulkan niat. Biar kejahatan melihat dirinya sendiri, lengkap dengan jejak dan malunya." Pada detik itu, langit mengirim kilat tanpa guntur. Seberkas cahaya jatuh ke tongkat Jati, bukan membakar, tetapi merambat seperti air hangat yang menyalakan tubuh dari dalam. Jati menggenggam lebih erat. Ia mengetukkan ujung tongkat perlahan. Air yang keruh tampak mengendap. Kilap perak di sisik ular menelan bayangannya sendiri. Geramnya mereda. "Apakah engkau cucu sang langit?" tanya sang penjaga pelan.
Aku bukan siapa-siapa, ucap Jati. Aku hanya yang dibesarkan sayap, diajari sunyi, dan diutus oleh hutan yang ingin sembuh. Keheningan turun seperti kabut. Lalu sesuatu yang tak terlihat oleh mata, namun dirasakan oleh dada, berpindah dari tubuh ular ke udara. Panasnya mereda menjadi hangat. Sisik yang tegang meluruh menjadi tenang. Tubuh raksasa itu mengecil pelan, menjadi sosok yang mulai bisa dipahami manusia. Dari pusaran kabut air, berjalanlah seorang lelaki tua berjubah akar, tongkatnya dari gading yang retak, matanya setenang telaga. Aku bukan musuhmu, katanya. Aku penjaga amarah yang dibangunkan oleh lalai. Dan kini, engkau memintaku untuk kembali menjadi penjaga keseimbangan. Jati menunduk. Aku memintamu untuk bersaksi, agar manusia melihat bukan hanya dengan ketakutan, tetapi dengan malu yang jujur dan tekad untuk memperbaiki. Orang tua itu menyentuh dahi Jati dengan ujung jarinya. Seketika dunia yang gelap di mata Jati berubah menjadi lukisan tanpa warna, tanpa garis, namun penuh getar. Ia melihat arus sebagai alur dalam. Ia melihat pepohonan sebagai pijar kecil. Ia melihat wajah-wajah di kejauhan sebagai riak niat yang berjalan. Bukan penglihatan seperti orang lain, tetapi penglihatannya membuat hati berdiri tegap. Gunakan ini, ujar sang penjaga. Bukan untuk mengadili, melainkan untuk menuntun. Saksi pertama pun terjadi di tepi sungai. Tetua dan warga yang menyusul dari balai menyaksikan lelaki tua berjubah akar menunduk kepada pemuda buta yang berdiri tegak dengan tongkat menyala dari dalam. Sangkala, yang dibawa dengan tangan terikat, berusaha menoleh ke arah lain, tetapi setiap ia menghindar, bayang niatnya sendiri mengikuti dan menatap balik. Di hadapan cermin yang tak terlihat, orang jarang bisa berbohong. Engkau mengambil yang bukan milikmu, kata tetua, suaranya kali ini kokoh karena berdiri di atas kebenaran yang telah disibak. Engkau merusak alur, memalukan orang jujur, dan menutup mata dari duka sungai. Sangkala menunduk. Untuk pertama kalinya, kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan alasan. Ia menangis, tangis yang tidak meminta belas kasihan, namun tumbuh dari malu yang akhirnya menemukan wajahnya. Warga tidak bersorak. Anak-anak tidak berlari. Semua hanya diam, karena pagi itu, desa belajar bahwa kebenaran tidak perlu teriak untuk kuat. Hari-hari sesudahnya menjadi hari menanam. Pohon-pohon muda ditancapkan di pinggir sungai. Jalur pemalakan liar ditutup, bukan dengan ancaman, tetapi dengan ronda yang membawa cerita tentang ular raksasa yang bukan musuh, tentang penjaga yang kembali pada tugasnya, tentang air yang jernih ketika manusia berhenti lupa. Tetua menulis kesepakatan sederhana, ditandatangani dengan jempol berlumpur oleh warga. Jangan ambil lebih dari yang kita sanggupi untuk balas. Di antara kesibukan memulihkan, sebuah kabar lama berjalan menembus ilalang. Seorang perempuan datang dari ujung desa, rambutnya disanggul rapi, matanya membawa gabungan antara takut dan rindu yang panjang. Sukesi. Hutan seperti menahan hembus ketika ia melangkah. Di lapangan kecil tempat Jati biasa duduk bersila, perempuan itu berhenti, menatap wajah pemuda yang selama ini ia cari dalam doa yang tak berani ia sebut namanya. Namamu apa? Suaranya hampir tidak ada. Jati menoleh, bukan untuk melihat rupa, melainkan untuk menerima getar yang melintas dari dada perempuan itu. Getar yang mirip dengan malam paling kelam di tebing sunyi, ketika napasnya masih pendek dan dunia baru saja menolak. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya berkata pelan, seperti mengembalikan sesuatu yang lama disimpan. Namaku Jati. Sukesi menutup mulut dengan punggung tangan. Air mata jatuh tanpa suara.
Aku yang meletakkan engkau di lumut dingin, ucapnya terputus-putus. Aku yang memilih patuh daripada cinta. Ampuni aku. Jati berdiri. Ia tidak memberi ceramah. Ia tidak menyebut hukuman. Ia hanya mendekat, menaruh telapak tangannya di atas tangan yang gemetar itu. Di dalam diri Jati, tidak ada ruang untuk dendam, karena selama bertahun-tahun Sunyi mengajarinya bahwa kebencian hanya menggali sumur baru yang tak ada dasarnya. Aku hidup, kata Jati. Dan aku belajar melihat tanpa mata. Jika aku belajar memaafkan orang yang merusak sungai, bagaimana aku tidak memaafkan orang yang memberiku hidup? Sukesi terisak. Agra berputar di atas kepala mereka, menjatuhkan sehelai bulu emas yang melayang seperti huruf dari langit. Bulu itu hinggap di telapak tangan Sukesi, hangat sejenak, lalu diam. Menjelang senja, seorang lelaki berwajah tirus berjalan pelan ke lapangan. Langkahnya serba ragu, seperti orang yang takut pada punggungnya sendiri. Lasmana. Ia berhenti beberapa langkah dari Jati, tidak berani menatap penuh. Aku datang, suaranya parau, bukan untuk minta lupa. Aku datang membawa penyesalan yang terlambat. Jati mengangkat wajah. Penyesalan yang datang, meski terlambat, masih bisa menanam benih. Lasmana jatuh berlutut dan memeluk Jati, bukan seperti orang yang menuntut, melainkan seperti orang yang akhirnya sanggup menumpahkan beban yang bertahun-tahun mengeras. Warga tidak bertepuk. Tetua tersenyum tipis. Sekar menatap langit yang mulai ungu, seakan warna itu diambil dari hati yang dibersihkan. Malam itu, desa tidak berpesta. Mereka menyalakan lentera kecil di depan rumah masing-masing. Di bawah cahaya yang sederhana, orang saling memandang dengan mata yang lebih jujur. Anak-anak bertanya tentang hutan. Orang tua bercerita bahwa setiap tebang harus sebanding dengan tanam, setiap ambil harus seiring dengan pulang. Jati duduk di batu datar di tepi lapangan. Dengan ujung tongkat, ia menulis pelan di permukaannya. Bukan petuah panjang, bukan mantra. Hanya kalimat yang ia bawa turun dari tebing dan akan ia titipkan pada bumi agar tidak mudah dihapus hujan. Jika suatu hari engkau tersesat, jangan cari mata untuk melihat. Carilah hati untuk mendengar. Ketika huruf terakhir selesai, angin melewati lapangan tanpa suara, tetapi semua yang duduk di sana merasakan pelukannya. Agra mengepak sekali lalu terbang tinggi, semakin tinggi, hingga menjadi noktah, lalu hilang. Jati menunduk, sekejap merasakan sepi yang pernah mendidiknya, lalu berdiri. Ia bukan dukun. Ia bukan guru. Ia bukan tokoh yang minta disembah. Ia adalah Jati, pemuda yang dulu ditolak malam, kemudian dipilih langit, dan kini berjalan di antara manusia sebagai penjaga cahaya jiwa. Besok ia akan kembali ke tebing, menata langkah, menjaga dengar, dan sesekali turun ketika desa lupa bagaimana mendengar satu sama lain. Sungai pelan-pelan jernih. Ikan kembali melompat kecil. Pagi tidak lagi kaku. Dan di hati orang-orang, tumbuh keyakinan yang tidak bising, bahwa terang bisa lahir dari gelap, bahwa maaf bisa lebih kuat dari marah, dan bahwa hutan akan menjaga bila manusia berhenti lupa. Malam menutup kisah hari itu. Bukan dengan tirai berat, melainkan dengan selimut lembut yang memberi waktu bagi benih-benih baru untuk bernapas. Di atas batu datar, tulisan Jati memantulkan cahaya lentera, seperti bintang yang turun untuk mengajari bumi cara bersinar tanpa menyilaukan. Di jauh sana, tebing sunyi menunggu langkah yang sudah tahu arah, meski tidak memakai mata. Dan desa, yang dulu hampir tenggelam oleh fitnah dan rakus, kini berdiri dengan kepala tegak, karena telah belajar memulangkan baju malu pada pemiliknya dan menenun kembali kain kebersamaan.
Kisah pun sampai pada ujung yang tidak menutup, melainkan membuka jalan. Karena selama masih ada hutan untuk dijaga dan hati untuk didengar, Jati tidak akan benar-benar selesai. Ia hanya berpindah dari satu sunyi ke sunyi berikutnya, memastikan cahaya tak padam di tempat yang disangka gelap.